sehari-hari sebagai guru bahasa Indonesia. Di video ini saya akan melakukan wawancara pra-observasi, kemudian observasi, dan juga wawancara pasca observasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Surtia. Waalaikumsalam Pak Fajar. Alhamdulillah. Pak Fajar bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Ya, baik Pak Fajar, hari ini Bapak insya Allah kan saya supervisi ya. Jadi kita akan melakukan dulu wawancara pra-observasi sebelum nanti saya masuk ke kelasnya Bapak Fajar. Ada beberapa yang mungkin bisa kita diskusikan di sini ya, diskusikan bersama. Nah, kira-kira nanti Bapak ketika saya akan observasi itu Bapak akan melaksanakan tujuan belajarnya apa nih? Karena kebetulan anak-anak sudah masuk ke bab 3, yaitu mengenai anak-anak mengenal karya ilmiah populer. Tujuan pembelajarannya sih cukup sederhana. Anak-anak mampu menjelaskan dan memahami apa itu pengertian dari karya ilmiah populer. Menjelaskan dan memahami ya. Memahami karya ilmiah populer. Kemudian anak-anak juga mampu menjelaskan perbedaan dari karya ilmiah dengan karya ilmiah populer, karena dua hal itu memang cukup berbeda. Karya ilmiah dengan karya ilmiah Populer. Oke. Jadi tujuan pelajaran Bapak itu adalah yang pertama menjelaskan dan memahami, juga bisa membedakan karya ilmiah dan juga karya ilmiah. Betul. Nah, dan ketiga, anak-anak nanti akan menganalisis artikel dari baik dari internet, dari koran, majalah, atau dari buku. Jadi anak-anak mulai dari teoritis sudah paham, juga nanti ketika analisis teks artikelnya pun anak-anak sudah bisa. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran ini yang akan Bapak nanti terapkan ya, yang akan Bapak coba untuk bisa murid-murid capai ya tujuan pembelajaran tersebut. Oke Pak Fajar, itu tujuan pembelajarannya ya. Nah nanti kira-kira Bapak ketika sedang menyampaikan materi tentang karya ilmiah populer ini, Bapak akan menggunakan pengembangan yang akan Bapak capai kira-kira apa? Nah, karena di mata pelajaran bahasa Indonesia itu memiliki keterampilan berbahasa, itu ada 4 untuk anak-anak fase D khususnya, yaitu mulai dari membaca, menulis, menyimak, dan berbicara. Nah, anak-anak mau saya dalami itu 4 keterampilan berbahasa tersebut, juga ditambah dengan adanya aspek pedagogik, mulai dari pengelolaan kelas. Jadi anak-anak di dalam kelas itu memanfaatkan grouping kelas. Jadi anak-anak nanti saling berdiskusi gitu ya, dengan meja-meja yang sudah diatur sedemikian rupa. Kemudian metode pembelajarannya pasti diskusi, karena nanti emang anak-anak menganalisis artikelnya secara berkelompok. Kemudian kelompoknya pun saya bagikan secara heterogen. Jadi saya sebelumnya sudah melakukan penilaian mulai dari perbedaan perilaku, sikap, dan kebutuhan anak-anak penangkap materi itu berbeda-beda. Jadi saya heterogenkan. Jadi tiap kelompok itu macam-macam ya. Karakter dari siswanya baik itu dari komponennya ya. Nah kira-kira Bapak pengembangan itu dari siswanya ya. Kalau pengembangan dari diri Bapak sendiri kira-kira ini apa yang mulai kalau dari diri saya sendiri mungkin dari secara dari administratif ya, mulai dari modul ajarnya, LKPD-nya, dan saya buat dalam bentuk, karena anak-anak kan berdiferensiasi, saya buatnya jadi secara visual pun anak-anak saya tampilkan mulai dari video ya, dan salin dia. pembelajaran diferensiasi yang membawa pengembangan ya? Ya. Oke, nah selanjutnya nih Pak Fajar ya, kira-kira nanti ketika Bapak mengajarkan materi tentang karya
strategi yang sudah saya siapkan, saya mendesain pembelajaran itu insya Allah seaktif dan sekreatif mungkin. Nah, untuk tercapainya hal tersebut, saya menggunakan unsur KSE. Unsur yaitu kompetensi sosial emosional. Ya, karena kan di sana kurang lebih ada mencakup 5 ya, mulai dari kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemudian berhubungan, relasi, dan itu keterampilan apa? Satu lagi apa itu tanggung jawab ya? Tanggung jawab, betul. Karena memang sebelumnya insya Allah saya sudah mengetahui gitu latar belakang meskipun sedikit anak-anak itu seperti apa. Jadi saya mencoba membangkitkan karakter anak-anak, mulai dari anak-anak bisa menghargai diri sendiri pun menghargai teman-teman sebayanya. Ya. Metodenya Bapak mau apa nanti Pak? Mungkin metode pembelajarannya Metodenya diskusi ya. diskusi kelompok. Hari apa Bapak minta saya bisa mengobservasi kelas Bapak itu? Jadwal saya mengajar di kelas 86 khusus Wisur itu hari Selasa dan Kamis. Nanti saya akan kelas Bapak di hari Selasa itu. Semangat, boleh. Baik Pak Fajar, terima kasih banyak atas diskusi Sama-sama. ini ya. Diskusi atau wawancara tentang apa kurang observasi ya. Selanjutnya saya akan coba konsultasi. Boleh? Baik, sangat diperbolehkan. Terima kasih banyak Pak Sama-sama. Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Fajar. Kita bertemu lagi ya setelah kemarin kita sudah beberapa waktu yang lalu kita melakukan wawancara, observasi, kemudian saya konsultasi juga ke kelasnya Pak Fajar ya. Di sini Pak Fajar mengampu pelajaran bahasa Indonesia ya Pak ya. Oke, Bapak selama saya mengobservasi Bapak lalu kemudian hasil dari kita wawancara sebelum observasi gitu ya, ada tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai ketika sedang belajar ya. Nah, jadi tujuan percakapan kita ini adalah untuk apa nih Pak? Tujuan diskusi yang pastinya menjadi bahan evaluasi bahwa setelah diamati oleh unsur apakah cara saya mengajar dan bagaimana kondisi kelas itu, kemudian setelah selesai dan sekarang kita diskusi, ya tentunya nanti ada saya butuh masukan-masukan lah. Yang baik dan benar itu seperti apa sih? Sebenarnya kita diskusi apa ya, jadi apapun yang misalkan ketika sedang
sederhananya sih sudah cukup berhasil maksudnya, karena memang di bahasa Indonesia itu saya selalu mengedepankan keterampilan bahasa. Nah, salah satunya berbicara. Kan waktu kemarin kan anak-anak mereka pertemuan sebelumnya itu saya tugaskan untuk mencari artikel dengan mengisi beberapa soal dari saya, kemudian dipresentasikan gitu ya. Jadi rencana saya ke depannya adalah bahwa anak-anak nanti mampu terampil berbicara di depan umum lah ini. Kemudian rencana yang kira-kira itu Bapak sudah sesuai atau tidak, kalau misalkan ada yang belum tercapai, nah itu apa itu yang belum tercapai ya? Kalau yang belum tercapainya sih saya lihat anak-anak dari keterampilan berbicaranya masih banyak yang belum percaya diri ya, masih kemudian dari penguasaan materinya pun mereka masih sering melihat tempat kerjanya atau pegawainya gitu. Jadi mereka belum mampu untuk secara percaya diri improvisasi lah yang mengembangkan hasil jawabannya dan gitu aja. Itu kan berarti permasalahan Bapak di situ dari keterampilan. Lalu kemudian di sini di pelajaran yang Bapak sudah mengembangkan di wawancara masing-masing ya, masing-masing itu ada keterampilan, kemudian juga ada ya kompetensi pedagogik apa ya, dan juga metode pembelajarannya secara diskusi dan strategi kelas. Nah itu dari tadi Bapak katakan kalau keterampilan belum percaya diri apa ya, bagaimana Kalau dari segi kognitif dan sejenisnya itu saya lihat anak-anak secara garis besar sudah cukup bagus, kooperatif gitu. Jadi mulai dari awal pembelajaran, pertengahan dan akhir pembelajaran pun selalu saya sisipi dengan penerapan pedagogi. Jadi anak-anak sebenarnya cukup tertib, cuman dari permasalahannya adalah mereka penguasaan materinya. Metode pembelajarannya kan karena diskusi kelompok ya, karena memang materi bab yang artikel populer itu kan cukup berat, biasanya itu ada materinya di SMK, sekarang masuk ke SMP begitu. Jadi anak-anak sih dari segi diskusinya kalau persentase masih 50-50 ya gitu. Jadi ada yang dominan sekali, ada yang juga yang dia yang mau diam sekali. Iya itu permasalahannya. Kalau pengelolaan kelas sih saya kan menggunakan, sebelumnya kan anak-anak saya berikan materi berupa salin dia PowerPoint ya. Jadi alat dan medianya alhamdulillah sudah mumpuni lah. Kemudian dari pembagian tata ruang meja dan kursinya sudah saya sesuaikan secara berkelompok, cuman masih kurang rapinya. Jadi nggak secara apa ya kayak terpola bagaimana. Jadi anak-anak itu masih malah menghadapnya membelakangi saya, membelakangi orang yang berbicara. Itu sih. Artinya berarti Bapak sudah ketika akan melaksanakan pembelajaran itu apa yang sudah direncanakan ya di apa yang dibuat gitu ya, lalu kemudian ternyata ketika prakteknya ada beberapa kekurangan yang berdasarkan hal-hal yang Bapak dikembangkan ya. Jadi ada area pengembangan yang
jujur kalau hanya saya sendiri untuk bisa menciptakan peserta didik yang percaya diri bisa berbicara di depan podium itu cukup sulit. Jadi mungkin saya butuh dukungan juga dari pihak sekolah, bahkan pihak orang tua pun mereka di rumahnya juga tidak hanya belajar di sekolah aja, tapi di rumah pun mereka dilatih lah untuk berbicara atau diberikan motivasi dari saya, pihak sekolah maupun orang tua. Dan diberikan ya cara-caranya, trik-triknya dari saya atau orang-orang yang sudah berkompeten di bidang. Iya, karena kan cuma motivasi saja, tapi mereka tidak tahu teorinya kan. Dan prakteknya yang penting lah ya. Iya. Ada lagi Pak untuk keterampilan yang saya ini selain motivasi kemudian tips Dari segi sepertinya akan saya ganti Bu. Saya pernah waktu S1 menggunakan model pembelajaran inside outside circle. Jadi lingkaran besar dan lingkaran kecil yang dimana anak-anak mau tidak mau menyampaikan materinya kepada teman yang di depannya. Dan di sana alhamdulillah cukup berhasil. Kemudian keesokan harinya anak-anak malah minta lagi gitu berbicara di depan meskipun gitu tidak semuanya. tapi setidaknya itu bisa Iya. percaya diri mereka yang tadinya Jadi anak-anak tuh saya lihat ininya bangunan berbicaranya itu kebanyakan. apa ya. Iya. Tapi apa ya itu setidaknya bisa membuat mereka lebih percaya diri ya. Tapi ya Oke, itu dari keterampilan Pak ya, tadi teh masalahnya. Kemudian ada masalah di segi kognitifnya dalam hal ini pedagogi gitu ya, secara garis besarnya kalau sudah berlatih cuma masalah mungkin dari penguasaan materi ya. Kemudian berarti artinya anak-anak itu dia kurang menguasai materi yang tentunya dilihat lagi dari strategi saya bahwa harus satu lebih jelas atau lebih rapi dan bisa mendukung siswa itu lebih aktif dan semangat dalam belajar itu mulai dari hal kecil, mulai dari anak-anak membiasakan untuk menyanyikan lagu Indonesia, kemudian berdoa, kemudian memotivasi, jadi sedikit-sedikit, kemudian harus sering-sering memberikan apresiasi kepada anak-anak sekecil apapun itu. Jadi anak-anak saya selalu berikan kesempatan untuk bertanya, menanggapi ataupun menyanggah, supaya nanti ketika tugas praktik berbicara anak-anak setidaknya sudah tahu sedikit bekalnya bagaimana tekniknya. jadi dia memberi apresiasi kemudian menyampaikan sebenarnya kan kita ya Berpikir kritis. Sudah. Tapi kan terkadang si anak-anak suka ya. Nah itu ya karena banyak sekali faktor yang mungkin menghambat anak-anak. Bisa jadi wah banyak tugas itu nggak hanya pelajaran ini aja, pelajaran ini itu. Dan di luar sekolah juga banyak kegiatan yang lain-lain. Mungkin itu juga bisa mempengaruhi. Nah, itu Pak, kira-kira untuk
Jadi sih kalau saya lebih mendekatkan anak-anak dari si tugasnya ya berat. Jadi anak-anak saya fokuskan dari keterampilan berbahasa saja. Latihannya kan tidak hanya melulu bisa di kelas saja, tapi bisa di luar sekolah, di luar kelas, di luar sekolah. Dan anak-anak sering tuh konsultasi dengan saya setelah pulang sekolah, apa ini gimana. Saya aja anak-anak gitu. Sebenarnya sih tidak ya. Tidur saya. Iya. Gitu. Tapi alhamdulillah aktif Bu. Baik pun WA ke saya atau langsung mendatangi saya konsultasi mengenai masalah di bahasa Indonesia. Ya, tugas yang difokuskan gitu ya. Kemudian di luar jam pelajaran juga itu Insya Allah. Oke, itu untuk yang hobi Pak ya. Tadi menurut saya menemukan bahwa ternyata masalahnya itu di diskusi ya Pak ya. Diskusinya yang aktif ya, dan dia punya kira-kira rencana kedepannya untuk hal seperti itu Pak ya. Adakah rencana Bapak untuk bisa menanggulangi agar semua di kelas tersebut bisa aktif terus setidaknya tujuannya nah kira-kira apa nih Pak? Mungkin akan saya tugasi anak-anak untuk membagi tugasnya ya. Misal dalam satu kelompok itu ada 5 anggota. Dari 5 anggota ini harus mau tidak mau itu saling berkonsolidasi gitu ya, dan sepakat tugas A ini, tugas B itu dan seterusnya. Dan buat kesepakatan aja Bu dengan saya. Kalau saya sukanya kalau ada siswa yang tidak kooperatif, yang bahkan tidak kerja sama sekali, laporkan ke saya dan dia akan saya tindak lanjuti. Baik itu saya berikan pengertian kembali atau bahkan kalau memang susah sekali dan ngalihin dan bahasa Sundanya ya mungkin mendapatkan nilainya saya kurangi gitu ya sebagai konsentrasi saja. Semester yang kooperatif lah. Kembali lagi sih paling anak-anaknya lebih ke kebagian itu ya. Pembagian tugas. Misalkan anak-anak saya tugaskan untuk mencari artikel, misal 2 buah artikel dari internet. Saya menugaskan anak-anak itu untuk mencari ceritakan kembali dari 2 artikel, kemudian manfaat-manfaat bagi masyarakat sekitar, dan simpulannya mungkin bisa jadi anak yang mungkin di bawah kemampuannya di bawah teman-teman yang lain, mungkin ditugasinya kayak itu hanya menulisnya saja atau mengedit, atau bahkan nanti ketika dia bekerjanya hanya pas berbicara pas praktiknya Pembagian tugasnya sesuai dengan kemampuannya ya. Karena dia mungkin ada anak yang tidak bisa sama sekali berbicara di depan Nah, iya. tidak bisa kita paksa juga ya. Betul, kita juga sebaliknya kan jago nulis tapi ketika berbicara dia nggak percaya. Jadi itu langsung ke proses mereka ya. Setidaknya setiap anggota bicara setiap anggota di kelompok tersebut punya andil ya. Betul. Pekerjaan. Betul. Oke, yang terakhir Pak ya tentang pengelolaan kelas ya. Tadi pengelolaan kelas itu ada di masalahnya itu adalah di tata ruang, tapi kelompoknya belum rapi Pak ya. Jadi kira-kira apa yang dilakukan Bapak untuk anggaran supaya agar supaya kelasnya itu lebih rapi dalam tata letak menurut ya. Iya. Karena waktu itu memang terkesannya mendadak ya, saya mengharapkan mungkin nanti dipersiapkannya dari beberapa waktu sebelumnya, kemudian dari tata letaknya karena terbagi dari 5 kelompok, saya masih akan membuat meja besar roll table gitu ya, dan tetap menghadapnya ke orang yang sedang bicara di depan.
Kemudian saya juga dukungannya pasti dengan Karawakes, yaitu aspek kurikulum, kesiswaan dan lain-lain, bahwa bagaimana sih keadaan anak di SMP 15 itu dan bagaimana sih administrasi pembelajaran yang baik dan benar itu, ya. Dan tentunya yang terakhir dari orang tua pasti, ya. Karena orang tua pun meskipun mereka tidak bisa sekolah juga kan, ketika anak-anak di rumah saya membutuhkan anak-anak yang esokan harinya mereka tetap semangat sekolah gitu ya, kemudian dalam keadaan yang kondisi fisik yang bagus dan lain-lain. Berarti dukungan dari banyak pihak ini sangat menentukan terhadap keberhasilan pelaksanaan pembelajaran. Dan juga rekan kerja mungkinnya dengan para guru yang lebih berpengalaman, dengan usul yang sudah menjadi guru penggerak ya, dan amin. Dengan guru-guru yang lain gitu. Nah, Bapak ya, selanjutnya Pak, terakhir tindak lanjutnya bagaimana Pak nanti terhadap tindak lanjut dari apa yang akan Bapak rencanakan, kemudian selanjutnya Bapak mau melakukan apa selain tadi melakukan ya, kemudian rencana yang Bapak lakukan itu nanti akan Karena keterampilan berbicara, saya inginnya anak-anak nanti karena kan nanti ada proyek kelima yang khusus ya, dan mengharuskan anak-anak untuk bisa tampil berbicara di depan banyak orang satu SMP gitu. Jadi tindak lanjutnya adalah ya anak-anak semakin berproses gitu ya, yang asalnya dari dalam kelas berbicara kurang percaya diri, kemudian saya rasa dan anak-anak mau tidak mau ikut P5 dan mana harus berbicara banyak orang, yaitu teman-teman siswanya atau bahkan teman-teman gurunya gitu ya. Dan nanti pada akhirnya anak-anak terbiasa. jadi ya itu kan semua Karena kan keterampilan berbicara itu manifestasi perkumpulan dari membaca, menulis, dan menyimak, bahwa anak-anak bisa berbicara. Ya setidaknya minimal 3 keterampilan ini anak-anak menguasai. Meskipun dari segi berbicaranya masih cukup harus menguasai. karena berbicara juga kan harus dengan makna ya Pak ya. Iya.